Perasaannya gimana mas? Pelong mas, seneng mas. Kayak kita habis masuk di sauna tempat fitness Bener. gitu ya. Bener mas, Terus kita keluar. Iya. bener mas. Iya. Soalnya pasti kita misalkan pakai hazmat itu ya mas, kan udah terasa panas. Oke. Apalagi kalau kita, ya mohon maaf, posisi makamkan itu tiang lahatnya itu pas terik matahari mas, terasa mas. Dan itu bisa pakai hazmat atau APD itu paling lama berapa jam dalam proses tugas? Kalau itu kita tidak bisa tentukan mas, soalnya kan bagaimanapun juga tergantung kondisi kita. 3 jam lebih pernah? Waktu itu pernah mas, Pernah ya? pernah. Waktu itu pernah saya nganterin jenazah itu ke Cirebon mas. Heeh. Mau tidak mau kan saya start dari sini sampai tujuan, saya kan pakai hazmat mas, walaupun saya mengendarai. Cirebon sini. Iya, Gila. cuman kita repotnya waktu itu kita mau beli BBM, Heeh. orangnya takut sama kita. Orangnya takut. Iya, Terus solusinya gimana? ya mohon maaf, uangnya saya lempar, Oh. tetap saya suruh misi, Heeh. uangnya saya lempar mas. Soalnya kan juga saya sendiri juga merasakan mas, soalnya kan waktu itu kan masih rame-ramenya covid, orang kan pasti takut mas. Iya. Nah, sedangkan mau bagaimana lagi mas, sedangkan kok isi tangki kan tidak mungkin mas. Iya. Ibaratnya kok sampai Tuban sampai Cirebon itu kita nggak ngisi BBM kan tidak mungkin. Tapi ada nggak perasaan, sebenarnya orang APD dan orang masalah? Ada nggak perasaan kayak gitu, jujur mas? Kalau kita boleh bicara mas, pengen mas, tapi kan kita kan juga nyayangi keluarga, ya? aturan, kita Iya. sayang dengan keluarga kita. Kalau kita mau sepelekan ya bagaimana Gitu ya, kan, Mas, ya. nanti kalau ada ruginya kan kita yang Iya, masalahnya ada anak-anak. Iya. Kasihan kan ya. Banyak temennya Mas Bukot yang meninggal sebagai pejuang di garda depan, sebagai seorang petugas begitu ya, sebagai seorang perawat gitu, atau mungkin sebagai seorang supir ambulan barangkali yang positif saat meninggal. Ada nggak? kalau untuk di lingkup istilahnya instansi saya mas, Mm-mm. itu kemarin alhamdulillah, ya istilahnya bukan alhamdulillah, gimana ya, cuman ada dokter sama perawat. Dokter sama perawat. Iya, yang meninggal itu. Kalau yang di kota lain, sopir, kamar jenazah itu juga ada. Sepengetahuan Mas Bogor sih, orang yang terkena positif COVID dan lain sebagainya itu seberapa kuat, seberapa besar pengaruh mentalitas supaya kemudian kita nggak sampai benar-benar drop dan meninggal rata-rata gitu. Nggak bisa mas, soalnya kan ya mohon maaf, itu kan kembali ke diri kita sendiri mas. Oke. Sama kan kadang kan yang bikin berat itu ada komorbidnya mas. Ada apa mas? Komorbid itu istilahnya ya mohon maaf, istilahnya penyakit penyerta. Oh iya, yang memperparah kondisi. Iya. Gitu ya. Berarti semua pegawai di rumah sakit itu memang wajib nih mas, kayak booster apa begitu ya? Iya mas, yang terakhir ini kan vaksin keempat ini sudah semua. Vaksin keempat? Iya. Di atasnya booster berarti? Iya. Iya sama mas, booster cuman kan booster pertama sama booster kedua sekarang kan udah ke keempat. 5, ke 6, ke 7. Kalau bisa jangan mas, cukup keempat saja. Iya. Oke mas, ini pertanyaan terakhir. Saat kemudian panjenengan ngantuk gitu, ada pernah nggak sampai kecelakaan? Kalau ya mas buat sendiri nggak pernah? Maksudnya Nabrak apa? Misalnya kayak ngeris? pernah mas. Pernah? Ya. Di mana itu? Itu kalau yang ngeres itu saya posisi di Jawa Barat. Coba. Iya. Ini kondisi ngantuk. Ngantuk mas, udah benar-benar udah capek.
Sendirian. sendirian. Terus yang sama teman itu juga pernah. Jadi memang benar-benar kondisi sudah lelah mas. Ya. Waktu mau perjalanan ke Nias itu. Nias ya. Iya. 2 orang ya. 2 orang. Jadi memang udah benar-benar badan sudah capek mas. Iya iya. Gimana itu insidennya? Itu posisi di jalan belokan mas. Untung masih ada yang mengingatkan. Itu bangun ya langsung refleks mas, nginjak rem masih bisa. Itu kira-kira kalau misalkan terlambat 1 detik aja nggak tahu mas itu kejadiannya gimana. Iya. Mas Gogot pernah nggak bawa pasien tapi karena gugup terus alarmnya dinyalakan? Kalau seperti itu, kalau kita boleh bicara fair mas, saya ingat saya tuh nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuman kalau misalkan Iku nek aku sopirnya tak akano terus. lampu rotator nyala, itu saya pernah. Saya ya mohon maaf, saya kan lupa mas. Iya iya. Habis nganterin jenazah, rotator lampunya saja ya, tidak saya matikan. Saya masuk ke pom bensin, isi BBM. Saya sadar, ya langsung saya matikan. Soalnya kan sepengetahuan saya itu kan selama tidak membawa pasien Memang nggak boleh ya? nggak boleh mas. Sepengetahuan saya Itu sekarang banyak dimanfaatin kan, banyak ambulan di desa-desa nggak bawa pasien terus karena macet kan. sebenarnya kan itu diantaranya nggak boleh mas. Gitu ya. Kecuali kalau kita mau menjemput pasien itu kita nyalakan. Kita belum membawa pasien, kita Karena timing ya. Iya. Kita ngejar waktu Ngejar masalahnya. Nah, itu kita nyalakan. Iya iya. Dan nggak pernah ya ambulan ditilang polisi ya gara-gara nggak punya SIM, supirnya nggak pernah ya? Alhamdulillah kok. Nggak ada ceritanya ya. Belum pernah dengar mas. Oke. Mas, jadi ada kasus gitu. Saya baru tahu sekarang setelah saya ketemu Mas Gogot kedua kali ini betapa beratnya perjuangan seorang supir pengantar jenazah, supir ambulan di rumah sakit. Yang dilawan adalah ngantuk dan lain sebagainya. Itu teman saya itu dia komandan di Zidam di Jakarta Timur sana. Ya. Bawa Pajero baru gitu mas. Tiba-tiba berawak ambulan dari Belakang. Ngantuk mas. Nah, jadi memang kejadian seperti itu sering ternyata ya. Sering mas, soalnya ya mohon maaf kadang kita mau bicara ke keluarganya dengan kondisi sudah ibaratnya kondisi duka kan. Benar. Kita itu mau bicara, kita itu istilahnya tidak berani atau istilahnya sungkan lah. Tapi kalau kita paksakan, kalau ada terjadi apa-apa, itu yang kita perlu diperhitungkan juga mas. Ibaratnya energi kita itu sudah limit, sudah terbatas. Iya. Tapi gak enak karo keluarga korban. Ya mohon maaf, kadang itu saya sendiri mungkin waktu saya di awal waktu saya baru-barunya istilahnya masuk di ambulan, istilahnya kita sudah terasa badan terasa capek. Iya. Tapi kita mengabaikan keselamatannya kita sendiri. Itu juga pak, ini mas, sangat-sangat bahaya. Lebih baik misalkan kita terasa capek, mending sekarang ya mohon maaf kita ngomong ke pihak keluarga, terus terang ya. Terus terang apa adanya. Insya Allah pihak keluarga tetap ngasih kita waktu, entah itu berapa menit, pasti pihak keluarga pasti memahami kondisi kita mas. Soalnya ya bagaimanapun juga kan balik kita ke sendiri mas, posisi kita di rumah sudah ada yang menunggu, seperti itu. Jangan dipaksakan kalau sudah terasa capek. Nah, harapannya Mas Gogot itu sebenarnya ingin balik, sering kumpul sama keluarga, sama anak istri. Itu tetap dengan profesi yang sama atau profesi yang baru? Pengennya. Kalau saya sebenarnya sama aja mas. Sama aja ya. Sama aja. Yang penting saya bisa menghidupi keluarga saya sudah cukup. Oke.
kita berdoa bersama mudah-mudahan itu segera terwujud ya Mas ya. Amin amin. Karena nggak enak ya hidup jauh dari anak istri ya. Bener mas, terasa mas. Anak yang paling kecil usia berapa tahun? Saya anak baru satu mas. Oh baru satu. Iya. Berapa tahun tuh? Sekarang ini nanti tanggal 29 ini nanti Heeh. 7 tahun. 7 tahun. Cewek ya? Cewek mas. Cewek lucu-lucunya gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan anaknya diberi masa depan yang terbaik ya. Amin. Mas Gogot, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses Amin, selalu ya, dan perjalanan kemanapun nanti bisa selamat sampai tujuan. Amin. Makasih ya Mas. Iya, Mas. Makasih.